Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saat ini saya dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah meluangkan waktu saat ini. Yang saya hormati semua Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan waktu saat ini. Terlebih-lebih yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman semua yang telah hadir saat ini. Sebelumnya saya sapa kita semua, Shalom! Sekali lagi Shalom! Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan penyertaannya dalam hidup kita. Kita ada saat itu semua karena Tuhan baik bagi kita. Untuk itu hidup kita harus berdampak. Hidup kita harus membawa perubahan kepada sesama kita. Saat ini saya akan berbicara tentang menjadi saksi Kristus kepada semua orang. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus kepada semua orang. Saya akan memulai dengan apa yang Yesus katakan. Janji Yesus sebelum ia naik ke surga ada dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di situ ia katakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara-saudaraku, di situ Yesus tidak menyebutkan kamu yang hanya pendeta, kamu yang adalah guru agama Kristen, kamu yang orang-orang teologi menjadi saksiku. Tetapi di situ kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Itu artinya bahwa kita semua yang sudah percaya Yesus, kita adalah saksi-saksi Yesus. Amin. Saudara-saudara, saat Yesus bangkit, ia pertama sekali menampakkan dirinya kepada seorang perempuan. Ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Zaman itu orang susah sekali percaya dengan apa yang perempuan katakan. Mereka tidak percaya kalau seorang perempuan akan bersaksi. Tetapi bagi Yesus, bagi Kristus, walaupun yang tidak mungkin bagi dunia, itu mungkin bagi dia. Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Sehingga Roh Kudus turun ke atas kita. Kita dijadikan sebagai saksi. Identitas kita mendapat perubahan. Kita berubah, bukan hanya sekedar pengikut saja, tetapi kita naik levelnya. Kita diangkat levelnya. Kita menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, dalam ruang persidangan saat ada masalah dan sebelum diputuskan, maka seorang saksi diperlukan. Seorang saksi tugasnya bukan hanya menceritakan dirinya sendiri, bukan hanya menceritakan betapa baik, betapa hebat, betapa pintar, dan betapa semua tentang dirinya. Tetapi tugas seorang saksi hanya satu, yaitu menceritakan, akan bersaksi tentang apa yang telah ia lihat, apa yang telah ia dengar, dan apa yang telah ia alami. Pertanyaan bagi kita, apakah sulit menjadi seorang saksi? Kita biasanya terlalu overthinking, kita biasanya terlalu pesimis. Belum kita coba, kita sudah berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk menjadi saksi Kristus, itu terlalu berat bagi saya. Saudara, kita pahami, kita orang yang sudah percaya, pasti sudah mengalami apa yang Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjadi seorang saksi tidak sulit, karena menjadi saksi kita hanya menceritakan apa yang kita alami, apa yang kita ketahui. Tuhan Yesus hanya berkata, kita akan menjadi saksinya, mulai dari keluarga kita. Terlebih kita di tempat ini, kita mulai dari teman-teman kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, situ Yesus berkata, saat kamu menerima Roh Kudus,
bersaksi itu harus memahami betul-betul ayat per ayat dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau seandainya ia tidak memahami, berarti ia tidak disebut sebagai saksi? Tidak, saudara, sekalipun tidak. Saat teman kita lagi down, saat teman kita kehilangan arah, tidak mampu lagi dan bahkan ingin untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, disitulah peran kita orang percaya untuk memberikan kesaksian kita. Saat mereka lagi down, mereka kehilangan harapan, kita di situ bisa sharing kepadanya. Disitulah kita bisa bercerita kepadanya. Kita dekat dengannya. Kita lihat dia lagi murung. Di situ kita datang kepadanya. Tony, kamu kenapa? Mukamu kok murung? Saya tidak melihat sukacita dan saya tidak melihat kemuliaan di mukamu. Saudaraku, di situ juga kita harus mendengarkan apa isi hatinya, apa yang ia alami. Jadi kita bisa berkata kepadanya, saudara atau Tony, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Tetapi saya belajar tentang Yesus Kristus yang mengasihi saya. Itulah yang menguatkan saya. Permasalahan kita tidak lebih daripada Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat. Kenapa berpikir seperti begitu? Di situ kita sudah bersaksi, saudara. Di situ kita sudah memperkenalkan Tuhan kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa menjadi seorang saksi? Padahal saya belum melihat Yesus secara langsung. Saya belum mendengar bagaimana Yesus mengajar. Itu benar, saudara. Kita memang tidak melihat Yesus secara langsung. Kita tidak pernah mendengar Yesus mengajar sama seperti murid-muridnya pada zaman itu. Tetapi kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Tujuan kita untuk bersaksi bukan untuk memberitakan diri kita, bukan supaya orang mengenal kita, tetapi tujuan kita bersaksi agar banyak orang yang mengenal pribadi Tuhan kita, agar banyak orang yang kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom.